Shalom. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Baiklah, kalau itu sebelum kita mulai pembelajaran kita bersatu di dalam doa. Nanti doa dipimpin oleh Yohana. Mari kita berdoa dipimpin oleh Yohana. Mari kita bersatu. Selamat pagi, rekan mahasiswa. Ini cukup senang karena kami masih diberikan kesempatan untuk bisa datang ke sekolah, dan hari ini kita akan belajar agama teman. Semoga pelajaran agama ini bisa melalui kita dan menjadi bagi semoga pelajaran ini bisa bermanfaat. Ya, bisa ya. Amin. Ya, absen kita pada pagi hari ini tolong didengarkan. Bapak akan panggil namanya. Apakah semua hadir? Mendingan kalau memang semua hadir, Bapak tidak perlu panggil. Hadir semua ya? Ada 2 orang yang tidak hadir. Siapa itu? Maria Tamesa dan Novi Elizabeth Utasoy. Ada kabar dari mereka? Sakit Pak. Sakit. Oke. Berarti yang hadir 9 orang, 2 orang tidak masuk karena sakit. Oke. Itu saja. Lanjut kita ke materi yang akan kita pelajari hari ini adalah 3.1 menganalisis ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Dengan indikatornya mengkorelasikan pribadi tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki karakter Kristen. Yang berikutnya adalah 3.1.2 peserta didik memahami bagaimana mereka bisa melayani Kristus yang terdapat pada diri orang-orang yang menderita lapar, haus, telanjang, dipenjarakan, dan lain-lain. Yang ke-3.1.3 peserta didik sebagai remaja Kristen menunjukkan tekadnya untuk hidup bertanggung jawab sebagai ciri-ciri kedewasaan pribadi dan iman. Dan tadi 4.1 menyajikan hasil wawancara yang berkaitan dengan ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa dengan indikator pencapaian kompetensinya adalah 4.1.1 peserta didik dapat memahami karya berkaitan kehidupan yang bertanggung jawab sebagai ciri kedewasaan pribadi. 4.1.2 membuat kesimpulan tentang ciri-ciri dewasa dalam beberapa aspek. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini melalui pembelajaran dengan model pembelajaran discovery learning yang aktif ini, peserta didik dapat menunjukkan ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita lewat tanggung jawab dalam membangun masyarakat tadi itu. Ya, nah, oleh karena itu pembelajaran kita berkaitan dengan pemahaman tentang tanggung jawab, dan yang kedua bagaimana tanggung jawab sebagai remaja, dan kita fokuskan hari ini adalah pelajaran pertamanya berkaitan dengan dalam pandang apa. Kita belajar dari Alkitab, dari tokoh. Nah, untuk itu sebelum kita lanjut kepada pembahasan materi, kita lihat dulu materi yang ada di depan. Coba perhatikan, menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Nanti dalam materi ini kita akan membentuk yang namanya diskusi kelompok, ya. Diskusi kelompok dalam bentuk discovery learning, ya. Diskusi kelompok ini nanti kita akan bagi ke dalam 2 kelompok. Saya
ingin masing-masing kita bagi kelompok. Coba kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1 sebelah kanan Bapak, ya, dan kelompok 2 sebelah kiri Bapak, ya, dan sebelah kiri. Ini sudah benar posisi kelompoknya? Sudah, Ya, Pak. oke. Jadi kelompok 1, kelompok 2. Oke. Nah, adapun masing-masing kelompok, ya, pertanyaannya sama, ya, pertanyaannya sama dan dibahas secara bersama-sama juga. Namun sebelum itu, sebelum kalian berdiskusi, saya akan kasih pengantar materinya dulu. Perhatikan kembali tadi ke depan di whiteboard, ya. Menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Ya. Tolong dibaca dulu di Hakim-Hakim 13 sampai dengan Hakim-Hakim 16, ya. Nanti masing-masing pribadi tidak satu orang kelompok, ya, semua orang kalian masing-masing membaca Hakim-Hakim 13 atau Hakim-Hakim pasal 13 dan sampai dengan Hakim-Hakim pasal 16. Harap dibaca, ya, karena kita akan mendiskusikan kisah tentang tanggung jawab dalam kehidupan Simpson, ya. Oke. Apa sih tanggung jawab? Kita bertanya-tanya, apa sih tanggung jawab itu? Hah? Adakah yang ingin mencoba menjawab apa sih tanggung jawab? Boleh? Kalau dalam bahasa pemetaan bahasa, tanggung dan jawab. Tanggung itu biasanya apa? Memikul, menanggung. Ya kan? Jawab itu berarti menjawab. Ya kan? Jadi memikul atau menanggung apa yang dibebankan, apa yang dipercayakan, begitu kan? Dan menjawab, berani menanggung. Itu dalam bahasa sederhananya. Kalau begitu apa kata KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan, ya, tanggung jawab atau responsibility dalam KBBI, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau dalam kurung, ya, kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Kalau dalam bahasa Inggris, responsibility dibagi dengan dua kata, response dan ability. Response artinya tanggapan atau jawaban. Ability artinya kemampuan. Nah, kalau begitu, makna dari responsibility adalah kemampuan untuk menjawab kepada orang lain atas akibat-akibat yang ditimbulkan dari tindakannya. Demikian, ya. Oke. Terus problem tentang tanggung jawab di dalam masyarakat. Ada nggak sih problem? Ada. Ya, ada masalah nggak sih? Problem itu sering disebut dengan masalah. Ada nggak sih masalah? Ada sering. Seringkali kita menemukan masalah ketika masing-masing kita diberi tanggung jawab. Masalahnya apa? Seringkali menyepelekan apa yang dipercayakan. Apalagi coba yang saya kita temukan ketika kita masing-masing diberi tanggung jawab. Tanggung jawab di rumah contohnya. Hah? Bagaimana? Menunda-nunda tanggung jawab, menunda-nunda akan apa yang ditugaskan kepada kita, suka menunda-nunda. Apalagi problem dalam tanggung jawab yang sering kita temukan dalam belajar contohnya lah, malas, ya. Problemnya adalah malas melakukannya, mengerjakan, sudah ditugaskan, sudah diberi kepercayaan, malas. Apalagi?
tidak diperdulikan. Ya, artinya tidak menghargai apa yang sudah diberikan tanggung jawab. Tidak peduli dia, cuek aja. Ada lagi? Hah? Menyepelekan. Menyepelekan. Nah, sama, tidak mempedulikan juga menyepelekan. Apa ada enggak? Cukup. Masa bodoh. Ya. Jadi rupanya begitu banyak ditemukan di dalam masyarakat problem tentang tanggung jawab. Masa bodoh. Apalagi di zaman kemarin pandemi, sejak anak-anak SD sudah mulai pegang HP. Aduh, dulu masih ingat sudah ada HP, mana boleh anak SD pegang HP sama SMP. Sekarang waktu pandemi, anak SD pegang HP juga, ya kan? Terus akibatnya ada nggak ya? Apa itu? Fokus ke HP, bukannya sebenarnya belajar, tapi HP dipegang bukannya belajar. Ini problem tentang tanggung jawab, dan ini menjadi beban persoalan juga dalam masyarakat maupun juga keluarga, orang tua, ya. Itu adalah masalah-masalah yang ditemukan di dalam masyarakat. Rupanya problem ini juga pernah ada dan terjadi tidak hanya di dalam masyarakat, tapi dalam sejarah Alkitab. Ya, kalau kita contohnya belajar dari kisah Simpson, ya, kemarin kita belajar tentang seminggu yang lalu kita belajar tentang tanggung jawab dari kisah Adam dan Hawa, ya kan? Adam dikasih kepercayaan, tanggung jawab nggak? Ya. Apa tanggung jawabnya? Siapa yang ingat? Ini tidak memakan buah pengetahuan. Tidak memakan buah yang ada di tengah taman, yaitu buah tentang pengetahuan yang baik dan yang buruk. Ya, itu tanggung jawab diberikan. Terus problemnya apa? Masalahnya apa? Dia memakannya. Dia memakannya, ya kan? Itu namanya tidak menghargai tanggung jawab yang diberikan. Ya, itu salah satu contoh yang kita temukan di dalam Alkitab. Tanggung jawab itu. Ada nggak akibat daripada melalaikan tanggung jawab? Ada. Apa akibat yang dialami oleh Adam dan Hawa? Diusir dari Taman Eden. Diusir Dari Taman Eden. dari Taman Eden. Ya, itu dia diusir dari Taman Eden. Masih ada lagi dari Adam. Apa konsekuensi? Harus yang kecam. Nafkahi. Ya, menafkahi dengan susah payah. Yang perempuan apa? Merasa kesakitan waktu melahirkan. Ya, itu akibat dari melalaikan tanggung jawab. Ada akibatnya. Ya. Apa akibatnya bagi si ular? Hewan melata. Tadinya berarti dulu ular itu ada kakinya berarti. Ya kan? Ya. Jalannya ngesek namanya begini ya, pakai. Ya kan? Tidak bertulang belakang. Apa? Tidak bertulang belakang. Tidak bertulang belakang, jadi nggak kuat, jadinya berjalar aja begitu. Jadi semuanya ketika kita diberi tanggung jawab ada akibat daripada melalaikan tanggung Jawab. Oke, sekarang kita belajar dari kisah Simpson. Nah, masing-masing kelompok silahkan baca dulu. Ya, di Alkitabnya ada Alkitab elektronik namanya. Silahkan pakai HP-nya, boleh pakai HP sekarang. Buka Alkitabnya di Hakim-Hakim pasal 13 sampai dengan pasal 16. Nanti saya akan berikan pertanyaannya. Saya belum kasih pertanyaan, tolong baca dulu. Ya.
Baca dengan cermat ya, supaya jangan ada yang kelewat. Sudah selesai baca? Oke. Jadi pasal 3 pasal berapa tadi? 13 sampai 16 ya. Oke. Sekarang silahkan catat pertanyaannya. Ya. Baik, pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama. Masing-masing kelompok menganalisis bentuk-bentuk tanggung jawab
untuk tanggung jawab dari kitab Hakim-Hakim pasal 13 sampai 16 yang telah dibaca. Yang kedua, dampak menganalisis dampak. Apa ini aja? Menganalisis dampak menganalisis dampak tanggung jawab yang sudah dibaca pada kitab Hakim-Hakim tersebut. Jadi dampaknya contohnya ada yang positif enggak, ya? Nah, ada negatifnya enggak akibat dari itu, ya? Yang ketiga ini ya. Temukan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan dalam memupuk sikap tanggung jawab. Dalam memupuk sikap tanggung jawab dari sejak dini, ya. Sama tadi jawab pertanyaannya itu ya. Boleh diulang? Jelas? Nah. Apa tadi? Temukan hal-hal apa saja, ya, yang dapat dilakukan dalam memupuk sikap tanggung jawab dari sejak dini. Jadi apa yang mau kita lakukan dari sekarang ini supaya kita ini menjadi manusia yang bertanggung jawab, ya kan? Oke, sudah. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ingat, kelompok yang terbaik akan Bapak kasih surprise, ya. Ya, jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Nama-nama kelompoknya sebutkan, ya. Supaya nanti nilainya, oh ini namanya ini kelompok ini, nilai bisa masuk. Kalau namanya nggak dimasukin kan nggak dapat nilai. Ya. Oke, silahkan diskusi. Waktunya 30 menit untuk diskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Boleh tanyakan ke Bapak, jangan tanyakan kepada kelompok lain. Iya Pak. Mantap. Gimana?
tanggung jawabnya kayak gitu kan? Tanggung jawab itu tindakan, bukan ya. Tanggung jawab itu sama dari rasa takut. Jawabnya itu aja. Tadi itu tadi Bapak udah ngomongin dari perusahaan tadi. Ya, iya. Tanggung jawab yang diberikan kepada si saudara sebagai ketua RW, sebutnya tindakannya itu hasil dari sebuah tanggung jawab itu. Oke, bisa lanjut lagi ya? Jadi ini lanjut.
Udah bisa. Juga temukan lagi ada hal yang baru yang didapatkan dari guru-guru tanggung jawab tersebut. Lalu tadi yang kedua, akibat dari melalaikan tadi dampak itu bisa positif, bisa juga negatif, ya. Kalau positifnya ada nggak ditemukan? Kalau Simpson bertanggung jawab, ada nggak dampak negatifnya ketika dia melalaikan tanggung jawab? Apa yang dapat kemudian itu memang Namanya Pak. Ya. Mana? Kita lihat sebagai susah. Tanggung jawab. Ini poin-poinnya. Itu bagian tanggung jawab. Ya, kalau saya bilang nanti jadi ketahuan jawabannya, ya kan? Apa? Yang jelas kan tanggung jawab, untuk tanggung jawab tadi itu kan, ini kan bentuk tanggung jawab ya, tanggung jawab. Tanya apa nih? Iya, untuk tanggung jawab dia. Terus apalagi tanggung jawabnya? Ini jangan terpaku kalian dengan warga ini, dan kita harus terpaku dengan begitu kan? Tanggung jawabnya apa? Menjaga kepercayaan yang bukan punya, gitu kan? Sudah bangsa Israel sendiri ada nggak yang diberikan?
Yang kasihan penting aja. Kompensasi. Sudah juga lah. Oh iya benar. Saatnya jam kelima. Ya. Kita fokus pada Simpson ya. Jadi dampak dari ketika dia melakukan tanggung jawab ada nggak dampaknya? Ketika dia nggak melakukan tanggung jawab ada nggak dampaknya? Itu loh, ya kan? Sama seperti kisah Adam dan Hawa diberikan tanggung jawab kalau dia melakukannya bagaimana? Apakah kita akan keluar dari taman ini? Kalau dia melalaikan tanggung jawab, ada kan? Akibatnya kan dampaknya ada kan? Kita diusir. Nah, itu ya. Sekarang Simpson diberi tanggung jawab, ada nggak dampaknya? Ada nggak? Kalau dia tidak melakukan, ada nggak dampaknya? Sama itu ya. Ya, itu juga berbeda. Ya kan? Ya kan? Maka dia tetap ada kelalaian di situ kan? Kamu makanya didiskusikan bersama-sama. Ya? Iya Pak. Iya itu kerja kalau Bisa negatif, bisa positif. ya Bagaimana kalau sakit cuma Pak?
juga, nah itu sering. Kalau yang negatif apa? Nama perjanjian dan Ya kan? Terus malaikat tanggung jawabnya dilakukan sama yang di Yang bukan jagoan pajak ada juga. Kalau melindungi diri ya coba. terus untuk tanggung jawab lagi itu ada itu negatif. jadi yang aku nggak dilakukan ada akibatnya gitu itulah tanggung jawab ya perhatikan ya semuanya kami kerjakan tanggung jawab di sini berbicara kalau nggak dilakukan ada akibat ada konsekuensi ya itu bentuk tanggung jawab tadi Oh iya, kita. ya kan Apa tanggapannya itu? Akibat dari dia melanggar perjanjiannya apa? Perbuatannya si yang tadi si cerita sendiri. kita lihat ke temannya nah, Saya bakal tahu ini. ada diberi tanggung jawab untuk menjaga ada konsekuensinya ada apakah dia keluar dari taman ini Hah? Kalau dia nggak makan ada keluarga di dalam nah itu konsekuensinya dia akan dalam bertahan taman ini ya kan? Tapi karena dia melanggar konsekuensinya apa? Dikeluarkan nah itu tadi ya kalau sudah ada itu nggak apa-apa nanti kan kalian sampaikan aja dan kalian pertanggungjawabkan apa yang kalian sudah ya kan sudah baca kitab tadi kan baca kan ada kitabnya ya sudah begitu kalau dibaca nah, pertanggungjawabkan nanti kalau tentang mereka wah itu nggak ada buktikan nih kitabnya ada jadi dia tahankan jawaban kalian Kalau dia Ya.
Ayo, beritahu. Belum Pak. Bisa dikecil tapi dari masyarakatnya, karena masyarakat itu mau gitu. Ya, ada slow. Nggak saya kerja, harusnya mau ada. Ya, iya. Mengurangi dosa nggak sih mengurangi dosa? Iya, nambah dulu. Waduh. Ada. Bantuin. Apa kamu nggak paham ceritanya? Oh, tidak tahu kan. Udah, nggak ditanyakan. Enggak. Nggak. Belum, Pak. Belum. Nanti masih ada ditanyakan. Coba Ya, Pak. ditanyakan ini. Ya, kan lagi aktif, Pak. Aktif. Oke, lanjut lah. Andainya cekan. Mau berdamai nggak sih orang sekarang? Kalau berdamai sebenarnya. Dia masuk dalam dosa apa itu? 3.000 orang. 3.000 orang. Ya, 5 menit lagi ya.
Oh, kalau gitu. Jauh banget. Kirim itu kan ya? Bisa sih. Tapi mau berusaha. Enggak benar. Ya lama betul. Dia belum. Tiga menit lagi. Oke, sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1 sudah. Ya, Pak. Oke, kita akan mulai masuk presentasi. Perhatikan tadi bahwa tidak harus ketua kelompok yang membacakannya, boleh anggota, ya kan? Nah, terus yang kedua, kalau contohnya si kelompok 1 menyampaikan jawaban dari hasil analisisnya, boleh nanti kelompok tidak harus ketua juga yang menjawab, boleh salah satu dari kelompok itu yang menjawabnya, tidak apa-apa, ya. Oke, cukup jelas. Kalau begitu kelompok 1 silahkan nomor 1, nanti yang nomor 2 nanti kelompok 2, ya. Kelompok 1 presentasi dulu, yang nomor 1 ditanggapi oleh kelompok 2. Oke, setelah itu nanti kelompok 2 presentasi nomor 2, soal nomor 2 ditanggapi oleh kelompok 1. Ya, silahkan berdiri, satu orang saja berdiri. Ya. Ya. Nomor 1, masing-masing kelompok menganalisis bentuk-bentuk tanggung jawab dari kita hakim 13 sampai 16 yang telah dibaca. Tanggung jawab susulan kepada orang tua, yaitu menaati mereka.
Tanggung jawab Simpson kepada malaikat, tidak boleh memakan makanan yang haram dan minum alkohol serta tidak mencukur rambutnya dan menaati aturannya. Tanggung jawab Simpson kepada istrinya, menafkahi serta memperlakukannya dengan baik walaupun istrinya bangsa Filistin. Tanggung jawab Simpson kepada bangsanya, menyelamatkan bangsanya walaupun awalnya ragu-ragu karena istrinya bangsa Filistin. Tanggung jawab Simpson kepada Allah, tetap mengerjakan tugasnya sampai akhir walau akhirnya ia mati di Gaza. Oke, silakan kelompok 2 menanggapi jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1. Ada yang setuju atau enggak sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu? Setuju Pak, karena itu sesuai dengan yang Diskusikan dulu, udah sepakat belum? Udah. Setuju pribadi? Iya. Hah? Iya setuju. Iya. Ya. Jadi Karena dari Alkitab yang harus dijelaskan ya, itu dari Iya. bagaimana? dari Alkitab itu penjelasan Alkitab yang kalau kita kan tadi kita sudah baca Alkitab, terus kita udah setuju karena itu tanggung jawab Iya tanggung itu jawab. yang tanggung jawab yang diberikan yang dikasih ke si kita. Hmm. Kita itu udah ada buktinya di Alkitab. Oh gitu. Udah ada ya. Ada dalam kitab. Oke. Ada nggak yang belum? Nah ini yang oke, kalian setuju itu. Sekarang pertanyaan Bapak begini, ada nggak tentang tanggung jawab itu yang belum terpublikasikan? Jadi itu yang dibilang Bapak tadi, setuju aja boleh, tapi kan harus ada yang perlu digali lagi. Ada nggak yang belum, yang kalian bikin di situ yang belum ada disampaikan? Nomor 2 bagaimana? Tadi Pak, diulang lagi Pak. Ada enggak yang mereka sampaikan itu yang belum ada? Padahal kalian punya jawaban lain sebenarnya. Artinya ada yang sama tapi ada yang beda. Yang mungkin menurut kalian itu masih ada yang kurang. Berdiri, bacakannya. Si Johanna yang baca, yang sudah tahu. Gak apa-apa berdiri daripada kamu jelasin dia nanti bingung dia ininya. Oke. Menghadap ke mereka kelompok. Maju ke depan lah, jangan ke belakangnya. Nah. Jadi kalau dari jawaban kelompok 2, kita punya satu tanggung jawab lagi yang menurut kita itu juga tanggung jawab yang harusnya semua punya. Jadi tanggung jawab bagi bangsanya. Di sini kan Simpson dia punya kekuatan dari Tuhan untuk bisa punya kekuatan yang dari secara fisik itu karena itu artinya dia harus melindungi bangsa-bangsanya kan dari segala macam kayak konflik-konflik yang ada di sekitar mereka. Nah, di sini tuh menurut kita dengan Simpson membunuh orang Kristen yang jahat itu membuat menyelesaikan masalah dari konflik-konflik bangsa-bangsa yang berikutnya. Setuju kan sama pendapat Bagaimana? Tapi kan udah ada di bangsanya. Apa itu? Kan dia menyelamatkan bangsanya walaupun awalnya bukan istrinya bangsa Filistin. Tapi bentuk tanggung jawabnya apa? Yang menyelamatkan Pak. Nah, ya, apa tadi coba? Itu bentuk tanggung jawab Simpson pada bangsanya itu menyelamatkan. Bagaimana? Ya karena dia punya kekuatan yang dikasih dari Tuhan agar dia membebaskan bangsanya dari bangsa Filistin. Jadi bagaimana? Apakah itu belum cukup jelas atau butuh yang lebih terperinci atau bagaimana? Hah? Gimana?
Nah, kan dari awal cerita Simpson itu ya karena yang punya kekuatan untuk dalam bahasanya. Kan udah baca sendiri kan dari kakek hakim 13 sampai 16. Tapi kayak kurang rinci gitu loh. kurang rinci, kurang jelas gitu Kalau loh. kita kan ngejelasinnya kayak waktu Simpson benar-benar ngelakuin dia tuh benar ngelakuin sebuah jahat. Nah itu kan udah jelas dari jauh. Kalau misalnya untuk melindungi orang-orang yang lemah, orang lain juga bisa ngelakuin hal itu. Kayak misalnya, maaf ya, saya menambah. Jadi kayak misalnya tanpa kekuatan tuh orang lain juga bisa kayak melindungi orang lain. Kayak sebenarnya juga sama-sama kayak gitu. Iya, iya. Kan ya sih. Judulnya kan Simpson. Coba. Jadi Jadi gimana? gimana? Jadi gimana? Ya begitu. Ya. Ya udah kalau aku setuju. Hah? Ya Sih. udah, Pak. Nah, itu sih. Ya kami setuju dengan dapat tambahan yang kelompok satu kelompok dua tambahin. Oke, jadi bentuk-bentuk tanggung jawab yang ada dari cerita yang kita baca, yang kalian baca tadi itu, ya, salah satu bentuk tanggung jawab yang besar adalah, ya kan itu kan tanggung jawab yang masih bagian daripada, tapi dalam konteks cerita itu yang paling penting dalam konteks cerita itu, kisah Simpson tersebut, apa sih sebenarnya? Menyelamatkan bangsa. Nah, itu sebenarnya dia kan itu sebenarnya. Ini Lalu, sebenarnya. oke, tapi bentuknya apa? Bentuk tanggung jawab apa yang diberikan? Kenapa saya bisa bilang tanggung jawab? Karena waktu itu kan Simpson kalau nggak salah dari yang saya baca ceritanya dan sumber yang saya baca juga, itu tuh Simpson tuh kayak dia tuh udah kehilangan kekuatannya karena dia udah melanggar, tapi kayak Tuhan masih kasih dia kekuatan buat menghancurin orang-orang yang udah berbuat jahat ke Israel gitu. Meskipun kayak gimana ya? Dia awalnya emang gimana ya? Jadi kayak Simpson awalnya udah mau berkekuatan lagi, terus dia minta Tuhan untuk dikasih kekuatan biar bisa menghancurin bangsanya buat dia kembali. Dia mau ya? Ya, bantu si Mondo, bantu. Jadi kayak gimana ya? Jadi kayak Simpson meminta pada Tuhan Kayak walaupun Simpson tuh udah melanggar tanggung jawab yang dikasih Tuhan, tapi Tuhan tuh tetap ngasih tanggung jawab lain ke dia untuk ngancurin orang-orang yang ngeganggu Israel gitu. ya itu dia. Enggak. Tuhan juga masih tanggung jawab lagi. Tapi Simpsonnya yang sadar diri bahwa dia harus menyelamatkan bangsa kan dia udah salah, udah nikahin Delia, Lihatnya ke sana dong, dia Iya. kan bapak yang jawab. udah nikahin Delia orang Filistin dan dihianati. Habis itu dia merasa bertanggung jawab lagi nih, bukan Tuhan yang ngasih tanggung jawabnya dia. Habis itu dengan sisa kekuatannya dan tenaganya yang sudah hampir habis, dia berdoa pada Tuhan untuk menentukan gedungnya dari Geza itu. Nah seperti itu Pak. Apakah begitu? Nah, kalau kalian baca dari kisah itu di hakim waktu itu, kalian akan menemukan apakah benar yang disampaikan dari tidak. Kalau kalian baca, gimana? Berarti itu artinya dia itu tetap tanggung jawab dia dong kayak. Iya, bukan Tuhan yang Ya, ngasih berarti lagi. benar nggak? Berarti cuma yang salah tuh kalau konteksnya bukan dari Tuhannya tapi emang yang tanggung jawab aja gitu aja. Tadi sudah bilang ini dia Tuhannya ini ngasih tanggung jawab lagi. Padahal yang sebenarnya itu Simpson ini sadar diri akan tanggung jawabnya. Bahwa dia tuh dengan sungguh-sungguh minta pada Tuhan. Tuh walaupun dia udah mau sekarang. Iya sih. Berarti balik lagi ke awal dari diskusi kita. Kita ngomong ke apa yang perlu ditambahin dari tanggung jawab. Ya berarti benar dong kita tambahin kalau misalnya Simpson kayak ngerubuhin bangunan yang Iya itu benar. jadi benar dong tanggung jawab. Ya benar kan? Ya benar. Bagaimana? Iya setuju. Pak. Oke, baik, tangan dulu dong.
sekarang adalah kalau kita berbicara tentang membahas tentang satu kisah, maka pelajari dengan seksama ceritanya. Apakah benar bahwa Simpson yang dia tanggung jawab terhadap untuk dia kembali mungkin menghancurkan bangsa Kristen dengan merobohkan tiang di gereja itu, ya kan? Apakah iya? Kenapa dia gak pakai kuasanya waktu itu untuk merobohkannya? Berarti kan kuasa itu bukan ada pada dia. Karena kuasa itu kan sudah lepas dari dirinya. Tanggung jawab otoritas yang diberikan Tuhan kepada Simpson itu sudah lepas, otoritas kuasa itu. Tapi apa yang dilakukannya? Dia merasa bertanggung jawab akibat dari perbuatannya. Lalu dia minta kepada Tuhan supaya dia diberi lagi kuasa itu, tanggung otoritas itu. Jadi bukan karena hanya dirinya, karena dia ada tapi kan nggak bisa berbuat apa-apa. Dia punya tanggung jawab untuk memulihkan kembali, tapi bisa nggak dia berbuat apa-apa? Tidak. Tapi dia meminta kembali kepada kepada Tuhan. Tuhan, itu yang benar, ya kan? Jadi tanggung jawab itu tadi yang diberikan Tuhan, dia minta kembali Tuhan berikan kembali kepada saya, karena saya merasa bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya lakukan akibat daripada kelalaiannya tadi, ya kan? Nah kalau begitu Tuhan kasih kesempatan kepada dia untuk dia punya kuasa itulah, ya kan? Kekuatan itulah, lalu dilumpuhkanlah yang dimana dia sedang diikat dan para raja dan para pejabat sedang bersuka itu nari-nari makan enaknya kan? Nah, jadi sekarang apa? Saya tambah nggak berarti tanggung jawab tadi itu dipercayakan Tuhan kembali, ya? Oke, cukup jelas. Jadi kalau kita bicara tentang tanggung jawab, ketika kita jatuh Tuhan tetap mengasihi kita dan kita tetap masih diberi kepercayaan. Nomor dua, silahkan berdiri membacakannya. Nanti silahkan cari, kalau ada yang nggak kalian setuju tapi ada yang belum tertutup masuk di dalam materi kalian, jawaban kalian boleh disampaikan. Soal dampak tanggung jawab yang sudah dibaca pada kita makin-makin jawabannya yang pertama tanggung jawab dari Tuhan. Dari situ Tuhan memberikan tanggung jawab menjaga rahasia dari kekuatannya. Tapi Simpson melanggarnya dengan jadi akibat negatifnya adalah karena Simpson melanggar perjanjian dengan Allah, dia cerita ke si istrinya, dia akibatnya kekuatannya dia tuh jadi hilang karena kayak diperdaya oleh si istrinya. Nah, kalau dampak positifnya adalah kan Simpson udah berjanji untuk menjadi suaminya si Delila. Dia punya tanggung jawab untuk bisa membuat si Delila dia bahagia kan. Nah, itu akibat yang terjadi karena dia udah jujur dan karena dia jujur dan menepati janjinya sebagai suami, Delila menjadi lebih percaya sama dia gitu loh. Nah, terus lanjut Simpson membunuh singa. Dia melindungi orang-orang yang lemah dan dia juga melindungi dirinya sendiri. Nah, jadi Simpson menempatkan jadinya kayak kekuatannya dipakai untuk suatu hal yang baik gitu kan. Nah, kayak misalnya dampak positifnya dia melindungi dirinya sendiri dari singa itu, dan akibatnya setelah dia melindungi diri sendiri yang dia dapat adalah dia selamat dari tengkaman singa itu. Negatifnya adalah dia di situ setelah dia membunuh singa itu ada madu gitu loh di mayatnya itu. Nah, sedangkan Tuhan melarang kalau misalnya si Simpson dia melanggar dan gimana kayak Simpson disuruh gak boleh pegang mayat yang gimana itu kan yang sama syarat-syarat kekuatannya itu kan. Nah, akhirnya Simpson jadi berdosa dan terus lanjut ada juga yang tentang tanggung jawab dalam keluarga. Tanggung jawab dalam keluarga ada dua. Yang suami tadi udah satuin sama tanggung jawab dari Tuhan, yang beda sama istrinya. Kalau tanggung jawab dia sebagai anak,
di sini orang tuanya dia memberikan dia tanggung jawab perintah atau tanggung jawab tuh bahwa si Simpson itu nggak boleh menikahi orang Filistin, tapi si Simpson tetap melanggar perintah itu dan dia tetap menikah sama orang Filistin. Nah, akibat yang terjadi adalah si Simpson diperdaya dan akhirnya kehidupan pernikahannya jadi nggak bahagia gitu. Dan dia akhirnya dapat karma yang kayak dia diperdaya oleh istrinya, terus dia kena apa ya namanya? Pokoknya ada kayak penghukuman dari orang Filistin gitu. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab bagi bangsanya yang dia membunuh 300.000 orang Filistin. Dari akibat negatifnya adalah Simpson mendapatkan dosa karena dia membunuh orang-orang. Tapi kalau positifnya adalah Simpson membuat kayak perdamaian antara Israel dan Filistin. Yang terjadi karena itu mengurangi peperangannya, pertikaian di antara Israel dan Ya. Ya, silakan tanggapi. Jadi yang lain sama, coba difokuskan pada tanggung jawab dalam hal berkaitan dengan kemungkinan tadi itu, ya, berkaitan dengan apa yang dipercayakan oleh Tuhan itu. Ya, ada nggak yang ingin tanggapi situ? Kita intinya doang. Hah? Nggak ada, kita intinya doang. Apa ini? Oke. Saya mulai ini dari yang negatif juga ya kali ya. Dia itu kan inti dari masalah ini karena dia tergoda oleh seorang perempuan. Habis itu dia ini dihianati, habis itu dia jatuh dalam kematian. Positifnya itu dia tetap melaksanakan perintah Allah, sama menaati orang tua, sama ini Pak, menaati apa kata malaikat yang mengambil kedua orang tuanya. Jadi coba diulangi lagi. Diulangi lagi coba tadi. Oke, kemudian ini kelompok satu kami ini menjawab dari intinya saja ya. Negatifnya itu awal mulai itu kan dia tergoda oleh seorang perempuan, lalu dihianati, habis itu jatuh dalam kematian. Nah, positifnya itu dia ini tetap melaksanakan perintah Allah hingga akhir, habis itu menaati apa kata kedua orang tuanya dan juga kata malaikat yang hampir kedua orang tua. Ya, jadi kita fokuskan di situ dulu. Sekarang dari apa yang disampaikan mereka ada nggak yang terakomodir dari apa yang mau sampaikan? Ada nggak yang sudah masuk? Ada Pak, semua udah. Iya, tanggung jawab. Kita fokuskan tentang tanggung jawab tadi dalam hal apa yang dipercayakan. Tanggung jawabnya adalah ada otoritas. Tahu otoritas nggak? Kuasa, ya. Wilayah. Ada kuasa yang diberikan kepada kuasa berupa kekuatan. Tanggung jawab kekuatan yang diberikan. Tanggung jawab bentuk kegiatan yang diberikan atau kekuatan yang diberikan. Bagaimana itu? Yaitu kekuatan itu dipakai untuk menyelamatkan bangsa dari kekangan bangsa Ya. Filistin. Apa lagi? Kelompok satu tadi apa jawabannya? Kelompok kedua. orang boleh melakukan Hah? boleh melakukan pertanyaan. Iya. Bentuk kan dampak tadi. Dampak dari tanggung jawab, ya kan? Ada tanggung jawab yang berupa kekuatan yang dipercayakan, ya kan? Kekuatan diberikan kepada Simpson. Nah, apa dampaknya kekuatan itu? Dia melindungi aku tuh bangsanya dari Ya kan? Ada menyelamatkan bangsa dari kekangan bangsa Ya. Filistin, habis itu menyelamatkan orang-orang yang lebih lemah dari dia. Iya, menyelamatkan orang-orang bangsanya untuk melindungi bangsanya. Yang kedua, tadi melindungi dirinya. Lalu yang ketiga, menolong orang yang
lemah. Ya kan? Ya Pak. Itu dia, itulah bentuk tanggung jawab. Pertanyaannya sekarang, ada nggak dampak? Ada, menolong tadi kan, membantu. Negatifnya apa? Tadi itu. Negatifnya kalau waktunya Hmm. mau dia malah jadi kurang. Negatifnya itu dia terjerumus ke dalam percintaan atau bahasa Iya. Kristen. Dampak negatif tadi kan diberikan kepercayaan, kekuatan. Tapi Dia waktu sama. salah satu bentuk kekuatan itu yang harus dijaga adalah apa? Siap. Ya, kerahasiaannya. Begitu. Yang harus dijaga kerahasiaannya. Terus apa yang terjadi? Dia tidak bisa menjaga Rahasia itu. kerahasiaannya. Ya kan, tanggung jawab tadi kan? Ya. Dia tidak mampu menjaga Rahasia. kerahasiaannya. Akibatnya Dia kehilangan kekuatannya dan dia nanti. kehilangan kekuatannya. Kan? Ya enggak? Ya. Terus ada penyesalan. Ada. Setiap apa yang kita lakukan akibatnya harus ada penyesalan. Kalau itu salah, ya enggak? Ya. Penyesalan, Wah. pengakuan. Kita mengaku Tuhan, saya sudah salah. Mohon Ampun. Tuhan berkenan mengampuni orang yang sungguh-sungguh menyesal. Lalu diberikan kembali Kekuatannya. kekuatannya. Begitu. Ya kan? Diberikan dari kekuatan hanya Tuhan. Itu sebenarnya Tuhan yang maha kasih sama kita. Dan itu juga diberikan kepada kita sekarang, tanggung jawab itu. Tanggung jawab untuk melindungi orang yang lemah. Tanggung jawab untuk menyelamatkan diri, menolong diri. Tanggung jawab juga untuk memberikan perhatian kepada hal yang banyak. Ya kan? Oke, yang ketiga, silakan kelompok 2. Nanti dijawab nanti pokoknya. Bikin singkat-singkat aja, fokuskan pada yang poin beda. Fokuskan, jangan ini. Fokuskan kepada tanggung jawab yang besar, kuasa yang diberikan otoritas tadi itu. Pertanyaan yang ketiga, silakan kelompok 2. Ya. Temukan hal apa saja yang dapat dilakukan dalam memupuk sikap tanggung jawab dari sidang ini. Yang dapat dilakukan dalam memupuk tanggung jawab, berani mengakui kesalahan, melakukan yang terbaik dalam setiap kesempatan, menepati kata-katanya, konsisten dengan perkataan Tuhan, rajin berdoa dan membaca Alkitab. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik, silakan ditanggapi. Memupuk dari usia dini loh. Ingat itu. Apa yang mau dilakukan? Yang perlu dilakukan. Coba ditanggapi dulu. Ditanggapi dulu lah. Nanti baru kalian jawab itu. Menanamkan rasa patuh dan hormat kepada orang tua. Tanggapi dulu komen-komen. Oh. Nah, Dia kalau dari kamu. coba ulanglah sekali lagi biar didengar sama si ini. Apa saja tadi? Didengar. Ya, Pak. Yang satu. Yang dapat dilakukan dalam memupuk tanggung jawab, berani mengakui kesalahan, melakukan yang terbaik dalam setiap kesempatan, menepati kata-katanya, konsisten dengan perkataan Tuhan, rajin berdoa dan membaca Alkitab. Apakah itu bisa dilakukan dari usia dini? Silahkan tidak tanggapi. Oh, ya, tentu saya bisa Pak. Hah? Bisa. Oh, gitu. Ya. Bisa. Jadi tidak ada yang salah. Enggak Pak. Enggak. Yang pertama, oke. Kalau dari kalian sekarang coba. Berarti tidak ada komentar ya. Oke. Kelompok 2. Kelompok 1. Ini menanamkan. Berdiri. Oke, kami dari kelompok 1 akan menjabarkan jawaban kami kepada kelompok 2. Yang satu, menanamkan rasa patuh dan hormat kepada orang tua. 2, mendengarkan orang tua. 3, mengajarkan tentang konsekuensi. 4, beri pemahaman apa itu tanggung jawab. 5, kenalan dengan berbagai aturan. Dan 6, ya rajin beribadah. Menurut kalian setuju nggak dengan pendapat kelompok 1?
Setuju? Oke. Menurut kalian bahwa cara itu sangat tepat enggak untuk memupuk? Iya, tapi nggak sama. Ya nggak sama. Enggak. Coba lihat. Untuk menjawab. Boleh diulang pertanyaan? Di situ ada pertanyaannya, dibacakan juga. Jadi melakukan brainstorming atau menggali terkait dengan hal-hal yang dapat dilakukan dalam memupuk sikap tanggung jawab dari sejak dini. Jadi sikap tanggung jawab, apa yang bisa dilakukan untuk sikap tanggung jawab dari sejak dini? Tanggapi ke sana ke kelompok tak? Lagi diskusi ya Pak. Lagi diskusi Pak. Ah. Oleh si Remondo, silakan tanggapi dulu Remondo ke sini. Ya. Ya. Saya kurang tepat ya, tapi menurut kita tepat, tapi kayak masih agak kurang. Ya, ya, ini kan pribadimu merasa Karena tepat. patuh itu kita tuh kayak nggak bisa terlalu patuh begitu Pak. Kayak misalnya kita harus patuh banget sama satpam gitu, kan nggak mungkin gitu kan. Nah gitu. Oh gitu. Silakan tanggapi. Boleh jawab Pak. Iya, sana Kan jangan apa. setiap lingkungan atau tempat anak ini beda-beda kan. Ya. Patung nggak patungnya itu tergantung juga faktor genetiknya. Yang turun dari mulai asal keluarga mereka atau kerabat mereka. Jadi ya waktu itu ya tergantung diri masing-masing sebenarnya ya. Gak bisa diibaratkan kalau misal Emmanuel sama Ray kota mana kan kita juga nggak tahu kan. Dari kecil aja udah beda lingkungannya. Gimana orang tuanya street parents atau enggak? Ya gitu lah Pak. Gimana saya dari kelompok saya. Ya. Lalu Bisa sih. Tapi di Dia tepat sih, soalnya kan tergantung lingkungannya. ya. Diomongkan di sini aja enggak apa-apa di kelompok ini. Kayaknya diskusi Pak. Tapi kita belum setuju sama pemain. Iya, diomongin aja di sini kelab mereka. monggo. Gak usah kalian berdiskusi sendiri, karena kan udah presentasi. Silakan. Kriuk. Nah, cepatlah. Kalau lingkungannya Terus itu. lingkungan apa tuh? Kalau lingkungannya kayak lingkungan udah rusak gitu, Ya, rusak itu atau kacau itu, gimana caranya jadi patuh gitu. jadi patuh apa? Gampang dari lingkaran sosial. Lingkungan Sosial. Kan lingkungannya itu lingkungan sosialnya mana? Nah, kalau bisa keluar dari lingkungan itu, atau lingkaran sosial yang gede. Jadi lebih kayak berusaha diri sendiri itu maksudnya dari Iya. Soalnya pasti kalau lingkungannya buruk nih, otomatis mereka apa ya, mengalami trauma kan, karena nggak mau ada di sini terus-terusan, mereka bakal pindah ke suatu tempat yang lain. Jadi mereka berbaur di sistem baru. Oh iya, silakan. Tapi kalau misalnya dia sulit untuk keluar dari circle-nya itu, terus kayak dia tuh gak ada kesadaran diri kalau misalnya di belakang itu buruk. iya, kayak dia gak sadar diri kalau misalnya oh yang gue lakuin itu sesuatu yang orang ini gitu. Oh, Itu gimana?
sih pasti berubah ya. Soalnya ini kan kita beranjak dewasa sih makin tumbuh. Secara teknis ini kan sekolah kita ini dibagi jadi 4 SD, TK dulu, TK. Jadi sekolah pertama, habis itu SD, sekolah dasar, habis itu SMP, sekolah menengah pertama, SMA atau SMK, habis itu lanjut kuliah. Itu kan pasti lingkungan orang-orang yang berbaur jadi satu ini berbeda-beda. Jadi ya pasti tumbuh. Orang lain juga yang pasti nunggu lah atau menasihati. Ya kalau tumbuh ke orang yang baik atau buruk itu tergantung orang sih. Pelajaran masyarakatnya itu. Ya betul. Jadi, tadi jawabannya mereka, iya. Oke, tadi bagaimana memupuk, ya kan? Berarti kalau dari usia dini, tadi sebenarnya sudah dijawab oleh kelompok 1 tadi beberapa poin yang cukup bagus. Coba tadi kelompok 2, coba kelompok 2 tadi dulu. Apa yang harus dilakukan? Memupuk tanggung jawab dari sejak usia dini, coba apa yang tepat? 1, Berani mengakui kesalahan. 2. Melakukan yang terbaik dalam setiap kesempatan. 3. Menepati kata-katanya. 4. Konsisten dalam perkataan Tuhan. 5. Rajin berdoa dan membaca Alkitab. itu masih ini, itu ciri-ciri. Tapi bagaimana memupuk? Beda nggak? Bagaimana menanamkan dengan itu bukti? Itu sudah bukti, tanda-tanda. Tapi bagaimana memupuknya? Coba baca kelompok 1. Apa yang kamu lakukan? 1. Mendengarkan orang tua, mengajarkan anak tentang konsekuensi. 1. Mengajarkan. Kan memupuk namanya kan? Ya kan, mengajarkan. Apa yang diajarkan? Coba. Apa tadi? Apa itu tanggung jawab? Mengajarkan tentang tanggung jawab. Tidak hanya sebatas teori, tapi bukti dalam hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab. Contohnya apa? Yang bisa kita pelajari, yang diajarkan orang tua. Hah? Apa? Melaksanakan tugas Tugas apa? Yang konkret contohnya di rumah. Di Tugas. rumah dulu deh. tugas dari orang tua yaitu mau suruh nyapu, Nah, gitu. Kita mulai jadi dari situ namanya mengajarkan tadi orang tua tadi. Mendengarkan konsekuensi. Bukan dari orang tua. Oh, orang tua. Mendengarkan orang, mendengarkan, ya. Mendengarkan masih artinya memberikan pengertian. Ya kan, yang kedua mengajarkannya. Prakteknya harus orang tua mulai menyapu, dilihat anaknya, ayo nak, kamu kerjakan ini. Itu namanya memupuk tanggung jawab. Ketika tanggung jawabnya nggak dikerjakan, kan dikasih tahu dulu, kan memupuk namanya kan. Cara nyapu ya seperti ini, caranya begini. 1 kali 2 kali nggak dikerjakan, kamu sekarang dikasih tanggung jawab. Setiap pulang sekolah, tugasmu apa? Menyapu. Dilihat nanti kamu nggak mengerjakan, berarti kamu tidak melakukan tanggung jawabmu. Ada konsekuensinya nggak? Ya. Itulah cara memupuk tanggung jawab. 1. Apalagi? Coba, ada nggak lagi? Hah? Tadi mengajarkan tadi. Yang kedua apa? Beri pemahaman apa itu tanggung jawab. Memberikan pemahaman. Habis itu Ya. kenalkan dengan berbagai peraturan. Memperkenalkan berbagai peraturan, betul. Ya kan? Dikenalin tuh peraturan-peraturan ini supaya tujuannya nggak dilanggar, tapi dia bertanggung jawab terhadap aturan yang sudah ditetapkan. Itulah salah satu bagian dari tanggung jawab. Lalu kaitannya dengan tanggung jawab terhadap sesama masyarakat. Tadi kita bicara topik besar kita masyarakat. Hah? Apa? Memupuknya bagaimana? Yaitu kita mulai apa yang sudah diajarkan di gereja, apa yang sudah diajarkan di rumah, kita terapkan juga di
lingkungan masyarakat, yaitu tolong menolong. Gitu loh. Aduh, saya nggak bawa pulpen saya ketinggalan di rumah. Kamu punya pulpen gua, dipinjamin dulu deh. Ya kan? Itu adalah berupa tanggung Jawab. Paham? Paham. Oke, sekarang kita sepakat, kita lihat kesimpulannya. Kita mau buat refleksi 1 menit. Ya. Silakan. Ya, kita dari apa yang kita pelajari hari ini, diskusikan hari ini, apa yang kalian dapatkan? Coba kita buat rangkuman refleksi dulu, kesimpulan dari apa yang kita baca, apa yang kita pelajari hari ini. Ya. Bersama-sama kita mau bikin kesimpulannya. Ayo, sepakat bersama-sama. Kita apa? Dari apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kalian dapat? Kenapa? Ya, silakan dibahas bersama-sama. Buat rangkuman bersama tentang tanggung jawab dari cerita kisah tentang Simpson. Kita dapat menyimpulkan apa dari situ? Kesimpulan kita, rangkuman kita. Sudah. Sudah. Oke. Sudah dirumbukan bersama-sama. Sudah. Sama-sama kita siap, kita baca bersama-sama ya. Siap. 1, 2, ya. Kita harus bertanggung jawab dalam melakukan apapun. Jika kita tidak patuh, kita harus menerima konsekuensi baik itu kecil maupun besar. Ya, oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi dari apa yang sudah kita simpulkan hari ini, ya, kita belajar untuk bertanggung jawab dari hal-hal yang kecil sampai dengan hal-hal yang besar. Ya. Oke. Bentar. Selanjutnya andai kata kamu jadi Simpson masa kini, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Satu orang saja. Simpson kan itu awal mulanya itu dikasih perintah kan. Ya, jadi kita kalau jadi Simpson masa kini kita harus melaksanakan perintahnya. Kita harus Melaksanakan perintahnya. ya, silakan. Itu kan jatuh karena itu tadi ya apa? Andai kata kamu Simpson masa kini, apa yang harus kamu lakukan? Ya kalau tidak ditiru oleh orang lain atau apalagi wanita, tidak lebih tahan malam. Oke, itu baru pemberian satu orang wanita saja. Satu orang wanita. Andai kata kamu Simpson masa kini, ya. Sekarang apa dalam konteks Simpson masa kini? Andai kata kamu Simpson masa kini, apa yang bisa kamu lakukan? Bertanggung jawab sama apa yang dilakukan. Simpson
mungkin saya dari pada hari ini saya akan menunjukkan yang sekarang saya belajar untuk bisa jadi orang yang memikirkan Tuhan dan bertanggung jawab sama apa yang dilakukan kayak yang sudah lakukan kayak dari awalnya dia lakukan tapi dia Singkat saja, panjang sekali. Kalau saya Simpson masa kini, saya akan melakukan apa? saya akan bertanggung jawab. Saya akan Bertanggung jawab. bertanggung jawab. Dalam hal apa satu kata? Kehidupan. Dalam kehidupan. Bertanggung jawab dalam kehidupan. Cukup? Hah? Apa? Patuh. Kalau saya Simpson masa kini, saya mau jadi patuh dengan perintah Tuhan katanya. Oke, ya? Cukup? Ya. Siap jadi Simpson masa kini? Yang berbeda dengan Simpson yang lalu tentunya, ya kan? Jadilah Simpson masa kini. Pergunakan otoritas Tuhan untuk melayani. Ya. Oke, sekarang mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Semoga kalian menjadi Simpson-Simpson masa kini yang memberi dampak bagi masyarakat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur apa yang kami pelajari tentang Simpson. Banyak hal yang membuat Simpson jatuh dalam dosa, dan kami belajar dari pengalaman Simpson ini Tuhan. Kami mau taat, kami mau belajar setia, kami mau belajar bertanggung jawab, sehingga apa yang kami lakukan, kami lakukan dengan rasa takut akan Tuhan. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih.